jaga kesehatan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa cuci tangannya dan gunain masker hanya untuk orang yang sakit. Dan buat teman-teman yang rasanya nggak punya kepentingan yang mendesak buat keluar rumah, ayolah sama-sama kita galakan gerakan di rumah aja untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dan sama-sama kita buat tubuh kita lekas pulih kembali. Oke, di sini aku mau bagiin hasil dari tugas akhir atau uji kompetensi keahlian bagi siswa SMK. Di sini jurusanku adalah TKJ dan aku bakal ngerjain paket 2 tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Sebenarnya menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa sekiranya UN dan uji kompetensi keahlian bagi siswa SMK itu ditiadakan. Namun kayaknya sekolah kami punya cara tersendiri buat mengatasi masalah ini. Jadi masing-masing siswa itu dikasih tugas yang harus dikerjakan di rumah masing-masing. Berhubung sekarang lagi pada social distancing kan. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu instalasi jaringan. Oke, di sini kita masuk ke topologinya tuh kurang lebih seperti ini. Ada 2 mikrotik yang memiliki wireless dan tidak memiliki wireless. Lalu ada internet. Di sini aku ngambil hotspotnya dari HP ya. Berhubung dikerjain di rumah masing-masing kan. Terus karena ini dua-duanya merupakan perangkat mikrotik, jadi dia menggunakan kabel cross ya. Adapun fungsi SIM mikrotik routerboard yang tidak memiliki wireless ini adalah sebagai penghubung atau switch yang menghubungkan antara mikrotik wireless dengan klien kita. Jadi dia menggunakan kabel Strike. Lalu di sini kita juga memiliki sebuah perangkat smartphone yang nantinya akan terhubung dengan mikrotik wireless kita. Langsung aja masuk ke soalnya. Di sini kita langsung masuk ke soal yang B dulu ya, yaitu meminta IP secara dynamic melewat IP DHCP client. Lalu kita coba request ke interface 1 apply. Oke. Proses request akan berjalan. Tunggu hingga mendapatkan IP ya. Nah, di sini IP-nya udah dapet. Lalu kita lihat dulu soalnya. Jadi soal yang B udah selesai. Sekarang masuk ke soal yang A. Konfigurasi VLAN, interface VLAN. Lalu kita buat VLAN 1 itu untuk siswa. VLAN ID-nya itu 10. Interface-nya itu header 2 play. Oke, lalu kita buat satu interface lagi. VLAN 2 namanya itu guru ya. VLAN ID-nya itu 20 dan dia juga masuk ke Ethernet 2. Play. Oke. Soal yang A juga udah. Sekarang kita masuk ke pemberian IP untuk masing-masing VLAN dan WLAN. Kita masuk ke menu IP, address, lalu kita tambah. Yang pertama itu 192.168.1/24 itu untuk VLAN 1 siswa. Play. Oke. Lalu kita tambah lagi untuk yang VLAN 2 ya, itu 60.1/24 untuk VLAN 2 guru. Play. Oke. Lalu kita buat 192.168.20 ya, .1/24 juga untuk interface VLAN 1. Play. Oke. Jadi soal yang ini juga udah selesai, udah setengah selesai. Lalu kita masuk ke DHCP ya, pemberian DHCP. Tapi kayaknya kita masuk ke interface VLAN-nya dulu, pemberian SSID, password, dan pokoknya password untuk wireless kita. Masuk ke menu interface, lalu aktifkan VLAN. VLAN satunya udah aktif, lalu masuk ke wireless. Kita masuk ke security profiles dulu ya. Kita buat profile dulu. Passwordnya itu tadi 1-8. Jadi buat passwordnya 1-8. Kita ketikkan langsung 1-8, lalu ketikkan lagi di bawahnya 1-8. Kita play. Oke. Lalu kita masuk ke WiFi interface, double klik, lalu masukkan modenya AP bridge. SSID-nya itu UKK/nomor absen ya. Terus masukin profile security profile-nya itu profile 1.
langsung aja play. Oke, jadi udah selesai di bagian wirelessnya. Langsung kita masuk ke bagian pemberian DHCP ya. DHCP buat masing-masing VLAN dan WLAN ada di menu DHCP, DHCP setup, DHCP interface-nya WLAN 1 dulu. Next aja. Terus range-nya itu dari 10 sampai 50 buat tiap-tiap VLAN dan WLAN juga ya. Sama jadinya dari 10 sampai ke 40.50 ya. Next saja. DNS-nya juga tetap. Oke. Lalu kita masukkan buat yang VLAN 2. Next saja. Next. Range-nya tetap sama dari 10 sampai ke 50. Jadi nanti kliennya dapat IP-nya kalau nggak range-nya itu dari 10 sampai 50 doang ya, selebihnya itu nggak bisa. Satu lagi kita masukkan DHCP setup buat si WLAN satunya. Itu juga range-nya sama dari 10 sampai 50 juga. 10 sampai 50 juga. Next saja. Oke, pemberian DHCP udah kelar. Sekarang kita masuk ke soal hotspot ya. Kita membuat hotspot di sini dengan alamat loginnya portal SMK SCH-ID. Langsung aja masuk ke menu IP, hotspot, lalu kita masukkan hotspot setup untuk interface-nya tetap WLAN 1, hilangkan centang masquerading-nya, next. Address-nya next saja, sertifikatnya juga next, next. DNS-nya itu masukin yang 192.168.20.1 ya. Satu lagi baru kita masukin DNS-nya si Google 888. Oke, next. DNS name-nya tadi itu portal SMK SCH-ID ya. Sesuai sama yang di soal tadi, soalnya hotspotnya itu alamat loginnya portal SMK SCH-ID. Oke, langsung next saja. Passwordnya samain sama name-nya admin, lalu next. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian membuat future-nya dulu ya. Jadi di sini kita masuk ke user profile, masuk ke jadi ntar yang dibuat tuh usernya ada 3 dengan ketentuan yang ada seperti di soal. Langsung masuk ke user profile, kita tambah di sini namanya yang pertama tadi itu kepala sekolah. Rate limitnya itu untuk kepala sekolah 512. Oke, langsung oke aja. Lalu kita buat user profile buat guru. Buat guru itu rate limitnya 256k. Oke, langsung oke aja, langsung play dan oke. Lalu kita buat user profile buat si siswa. Rate limitnya itu 128k. Oke. Lalu kita masuk ke menu user dan tambahkan user hotspot server hotspot 1, namanya tadi kepala sekolah dulu, atau di sini kita singkat jadi capsek ya. Passwordnya itu udah ada ketentuannya, jadi 1 sampai 9 dibagi 3 buat kepala sekolah, guru sama siswa. Password untuk kepala sekolah itu 123. Profilnya itu masukkan ke kepala sekolah. Oke, lalu kita buat user buat si gurunya, namanya guru. Passwordnya tuh 456. Profilnya guru. Oke. Lalu kita buat user buat si siswa. Namanya siswa. Passwordnya itu 789. Dan profilnya itu masuk ke profile siswa. Oke. Udah, buat usernya udah kelar. Jadi sekarang kita masuk ke soal lagi. Buat usernya udah kelar ya. Masuk ke soal lagi. Di sini kita akan masuk ke mengubah tampilan ya. Mengubah tampilan halaman login hotspot. Masuk ke menu file. Lalu kita download dulu si
hotspot loginnya. File loginnya kita download dulu, mana ya, ini hotspot loginnya kita download. Masukkan di sini, aku mau masukin ke desktop aja, ke desktop. Oke. Lalu kita buka di notepad ya, di sini aku buka pakai notepad, lalu diedit di bagian sini. Nah, di sini di bagian ini kita edit dan tulis sesuai yang kalian mau nih, nggak ada ditentuin soalnya. Pokoknya selamat datang di Oxford Kandidat Takingon, dan ujungnya tuh nggak ditentuin mau ditulisin apa, jadi boleh apa aja. Selama masih kata-katanya masih bagus. Oke, langsung kita buka lagi Microsoft-nya. Di mana filenya tadi, file login ini tadi, lalu kalian copy lagi ke bagian hotspotnya ya, biar gampang. Lalu kita masuk ke menu IP, hotspot lagi, lalu double klik di hotspot dan masukin HTML di dashboardnya itu ke hotspot play. Oke, bagian itu selesai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi pada router bot. Selanjutnya kita masuk di mikrotik yang tidak memiliki wireless ya, ini kita masuk ke bagian switch dulu lah. Di switchnya ini kita masuk ke menu bridge, tambah bridge-nya namanya bridge 1 aja. Sini nggak ada yang disetting sih, langsung kayaknya nggak ada bagian setting, langsung play. Oke. Lalu masuk ke menu port. Di menu port ini kita tambah yang pertama itu interface header 1 dulu ya. Bridge-nya bridge 1, play. Header 1 aja, play. Oke, lalu kita masuk ke lalu tambah lagi portnya buat header 2. Langsung up, bisa bridge 1 langsung play. Oke, lalu kita tambah lagi buat yang header 3, play. Oke, lalu kita buat lagi buat yang header 4, play. Oke, udah sampai header 4 aja, soalnya header 5 nggak dipakai. Lalu masuk ke menu switch, masuk ke menu port. Nggak masuk ke menu switch. Langsung masuk ke menu host aja, kita tambah di sini switchnya bagian hotspot nggak ada VLAN, masukin switch 1 VLAN-nya itu 10, portnya itu dari header 1 ke header 2 terus ke header 3. Play. Oke, lalu kita buat satu lagi, VLAN-nya 20, portnya dari header 1 ke header dari header 1 ke header 4 ya. Play. Oke. Udah, lalu kita masuk ke menu port. Di sini header 1-nya VLAN modenya itu ketentuannya gini ya. Gunakan mode VLAN secure dan logika always strict. VLAN modenya itu jadi secure, modenya secure paling bawah ya. Terus VLAN headernya itu buat header 1 itu as is missing. Langsung play. Oke ya. Terus buat yang header 2 VLAN modenya tetap secure, VLAN headernya always strict ya. VLAN ID-nya tuh buat header 2 kan 10, jadi tulis dulu aja play. Oke. Lalu buat header 3 disamain secure sama always strict. VLAN ID-nya juga masih 10 kan. Play aja terus. Oke.
Buat si Eder 4 ini sama, secure juga buat modenya, headernya sama, always strip, tapi VLAN ID-nya itu buat Eder 4 kan 20. Play, oke. Terus udah selesai nih kan, kita masuk di kliennya ya. Kita coba di kliennya, change adapter setting, kita masuk ke Ethernet nih, lalu kita masuk ke property. Udah bagian cek ya, udah bagian cek apakah DHCP-nya itu udah jalan. Secara dynamic ya. Close, lalu kita lihat detailsnya. Oke, di sini itu udah dapet IP-nya yang 40.50 itu VLAN 1 ya, VLAN 1 siswa, tadi IP-nya 40.50. Lalu kita coba di klien selanjutnya, change adapter setting, Ethernetnya kita request juga DHCP untuk melihat apakah DHCP-nya udah jalan buat yang VLAN 2 guru yang 60.1. Details, oke, di sini juga IP-nya udah dapet ya, 60.50. Kita close saja. Lalu kita coba masuk ke portal SMK SCH ID tadi. Apakah udah berhasil? Coba ya. Berhasil nggak? Berhasil. Di sini selamat datang di Oxford SMK Negara Serta by Cherry Chip. Loginnya di sini coba kita pakai guru. Passwordnya tadi 456. Oke. Di sini kita udah login sebagai guru ya. Lalu kita coba masuk ke speed test deh, buat lihat bandwidthnya tadi udah sesuai enggak sama yang kita setting. Masuk ke speed test CBN ya. Kenapa pakai speed test CBN? Ya karena biasanya pakai itu. Langsung klik aja go. Lalu coba kita buka winbox-nya, apakah udah sesuai sama yang kita atur tadi. Tadi untuk guru itu 256 ya. Terus kurang-kurangnya 0,2 Mbps. Udah lah ya. Udah sih, kan tadi 256K. Downloadnya 0,2, outputnya juga 0,2 lah. 0,2 udah lah ya. Udah sih. Tunggu aja sampai jalan. Oke, udah di sini. Udah berhasil berarti bandwidthnya. Lalu kita coba di wirelessnya ya. Tadi password 1 sampai 8. Coba kita konekin ke UKK 34 ya. Tadi SSID-nya. Udah, tampilan loginnya juga udah tampil. Masuk sebagai siswa. Passwordnya tadi siswa 789. Ini ngetes di bagian HP smartphone-nya ya, untuk mengetes wireless kita apakah udah jalan. Di sini dia udah login sebagai siswa. Gimana videonya? Akhirnya setelah berhari-hari mikirin gimana caranya nyiapin video, kelar juga kan sekarang. Karena emang dari awal kami tuh nggak ada persiapan sama sekali buat ngerjain UKK model gini tuh enggak. Karena dari awal yang kami persiapin tuh UKK buat dikerjain secara langsung di sekolah kan. Berhubung untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang ada sekarang ini, jadi kami ditugasin buat UKK di rumah sendiri-sendiri. Jadi aku tahu banget ini video tuh banyak kurangnya, jadi aku mohon maaf bila ada yang kurang-kurang atau ada yang salah. Akhir kata, sekian dari aku, Yuliana Sari, kelas 3 TKJ, SMK Negeri 1 Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.